Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Belum lama ini terjadi kasus diskriminasi terhadap umat muslim di India. Aksi rasisme ini dilakukan oleh para ekstremis Hindu terhadap umat Islam yang termasuk agama minoritas di India. Walaupun umat muslim di India termasuk salah satu populasi umat muslim terbesar di dunia, umat muslim di India masih dikatakan minoritas di negara itu. Muslim di India yang berjumlah sekitar 200 juta jiwa, hanya sekitar 15% dari total populasi penduduk yang ada di India. Sekitar 80% penganut di India adalah agama Hindu, sebuah perbedaan yang besar dari negara berpopulasi melebihi 1 miliar tersebut. Kasus diskriminasi ini bukanlah kasus diskriminasi pertama terhadap umat muslim di India. Konflik antara muslim dan Hindu di India sudah sering kali terjadi, bahkan dari awal masuknya Islam ke India. Aksi-aksi kekerasan terhadap muslim di India berawal dari abad ke-8 tahun 712 sampai dengan 740 seiring invasi penaklukan Asia Selatan, yaitu Afghanistan, Pakistan, dan India oleh kekhalifahan Umayyah. Hingga abad ke-16 tak terhitung berapa kali konflik terjadi antara kekhalifahan dari Jazirah Arab dengan dinasti-dinasti Hindu di India. Dilansir dari media online Historia, dalam tulisannya yang dimuat di Violent Internal, Conflict in Asia Pacific, Hindu-Muslim, Conflict in India in a Historical Perspective, Marsh Gabiro memaparkan penyebab konflik selain karena kampanye penyebaran Islam di Jazirah Arab ke India di abad pertengahan, kekerasan sepodaris Muslim Hindu juga tak pernah punah. Hal ini juga disebabkan oleh sejumlah kebijakan kolonial Inggris sejak abad ke-19 yang berakibatkan pada pemisahan India dan Pakistan pada tahun 1947. Sementara konflik-konflik di abad ke-20 disuburkan oleh Islamofobia yang dipicu oleh sejumlah aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam. Penyebab lain adalah karena kepemimpinan Islam di Asia Selatan yang didirikan melalui penaklukan, bukan ekspansi damai seperti di beberapa negara. Penaklukan oleh Islam dilakukan selama 6 abad sejak berdirinya Kesultanan Delhi di awal abad ke-13 hingga kemundurannya di abad ke-18. Selain itu, pemicu ketidaksukaan antara dua pemeluk agama ini adalah adanya perbedaan budaya dan ritual agama yang dianggap saling bertentangan. Banyak ritual warga Hindu menggunakan tabuhan gendang yang nyaring. Hal itu dianggap mengganggu ibadah sholat umat muslim. Sebaliknya, ritual kurban Idul Adha di mana banyak sapi disembelih membuat sakit hati umat Hindu yang mensakralkan sapi. Sejak awal kemerdekaan India, Muslim telah menghadapi diskriminasi, prasangka, dan kekerasan sistematis. Meskipun ada perlindungan konstitusional, para ahli mengatakan sentimen anti-Muslim telah meningkat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata atau yang disingkat dengan BJP yang berkuasa. Konflik pertama setelah pemisahan India dan Pakistan adalah tahun 1964 di Kalkuta. Lebih dari 100 orang tewas dalam kerusuhan antara umat Hindu dan Muslim di Kalkuta, India pada Januari 1964. Sebanyak 7.000 orang yang terlibat bentrok segera diamankan dan 438 orang dilaporkan luka-luka saat bentrokan menyebar ke wilayah-wilayah sekitar kota. Meskipun ada sejumlah insiden penikaman dan pengeboman dengan bom skala kecil, sebagian besar kerusuhan dilakukan umat Hindu dengan cara menjarah dan membakar properti milik umat Islam. Saat itu, lebih dari 70.000 Muslim meninggalkan rumah mereka di Kalkuta akibat pengeroyokan, penusukan, pemerkosaan, dan pembakaran oleh orang-orang anti-Islam. Sebanyak 55.000 lainnya memilih tidur di tempat terbuka di bawah perlindungan tentara. Kekerasan berlandaskan agama pernah pecah di Gujarat pada tanggal 27 Februari hingga 1 Maret tahun 2002. Kerusuhan Gujarat pada tahun 2002 diperkirakan lebih dari 1.000 Muslim tewas. Berakar pada kasus ini, kerusuhan bermula saat kereta di Godara terbakar hingga menewaskan 58 umat Hindu yang baru pulang beribadah dari Ayodhya.
Kebakaran kereta itu diyakini sebagian besar warga Hindu Gujarat sebagai aksi kekerasan hingga memicu demonstrasi besar. Akibatnya, serangan balasan terhadap Muslim dan kerusuhan umum dalam skala besar di seluruh negara bagian. Pada konflik ini, sekitar 790 Muslim dan 254 orang Hindu tewas dan 223 orang lainnya dilaporkan hilang. Pengadilan telah memvonis 31 orang terkait insiden itu yang dianggap konspirasi direncanakan. Mahkamah Agung juga menganggap demonstrasi tersebut sebagai tindakan ilegal. Namun, pemerintah tak melakukan banyak hal untuk mencegah demo hingga memicu kekerasan di Gujarat yang meluas. Partai pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, Bharatiya Janata Party atau BJP, bahkan dituduh yang pertama memprovokasi demonstrasi. Modi, yang saat itu belum menjabat sebagai Perdana Menteri, disebut ikut terlibat menyulut kerusuhan dengan menebarkan seruan yang menghasut dan memperburuk situasi. Modi dan petinggi BJP lainnya menganggap insiden kereta terbakar itu adalah terorisme yang dilakukan minoritas. Bentrokan antara komunitas Hindu dan Muslim kembali pecah di distrik Muzaffarnagar, Uttar Pradesh pada bulan Agustus sampai dengan September tahun 2013. Insiden ini menewaskan 62 orang, termasuk 42 Muslim dan 20 umat Hindu, dan melukai 93 lainnya. Kerusuhan ini membuat lebih dari 50.000 warga Muzaffarnagar mengungsi. Ada dua versi yang diperdebatkan soal motif di balik kerusuhan paling mematikan dalam sejarah Uttar Pradesh itu. Pertama, kerusuhan disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas yang melibatkan beberapa pemuda. Versi kedua, kerusuhan terjadi akibat seorang gadis komunitas Jat Hindu diduga mendapatkan pelecehan oleh seorang pemuda Muslim di desa Kawal. Sebagai balasan, komunitas Hindu di distrik itu membunuh pemuda Muslim tersebut. Hindu dan Muslim India kembali terlibat bentrokan berdarah. Bentrokan kali ini terjadi di ibu kota New Delhi pada bulan Februari tahun 2020. Bentrokan itu diawali oleh komunitas nasional Hindu yang menyerang kawasan mayoritas umat Muslim di timur laut New Delhi. Mereka menghancurkan bangunan, menjarah toko-toko, hingga menyerang warga Muslim di wilayah itu. Setidaknya 53 orang terbunuh dalam insiden itu, 2/3-nya merupakan umat Muslim yang tewas tertembak, terpenggal, hingga dibakar hidup-hidup. Serangan kekerasan terhadap Muslim di India kembali meningkat pada bulan Desember tahun 2021. Para ekstremis Hindu melakukan seruan untuk melakukan genosida terhadap umat Muslim di India. Dengan menggunakan pakaian keagamaan khas Hindu, mereka menyerukan untuk membunuh umat Muslim. Banyak warga yang marah dengan seruan itu. Bahkan banyak yang melihat pemerintah kurang menanggapi atau melakukan aksi penangkapan atas seruan itu. Padahal seruan itu memperburuk iklim dengan umat Muslim di India. Setelah tekanan meningkat, akhirnya Pengadilan Tinggi India melakukan intervensi. Pihak berwenang India kemudian mendakwa seorang biksu Hindu. Biksu itu menghasut kekerasan setelah menyerukan genosida terhadap umat Muslim India pada sebuah pertemuan para pendukung sayap kanan. Selain oleh para penganut keagamaan, umat Islam juga didiskriminasi oleh pemerintah negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, India mengeluarkan beberapa kebijakan yang dianggap semakin menyudutkan dan merugikan umat Muslim di India. Hal ini juga yang menyebabkan protes dari umat Muslim dan mengakibatkan terjadinya bentrokan. Penyebab protes umat Muslim di India adalah amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang disahkan pemerintah pada bulan Desember tahun 2019. Dikutip dari laporan Human Rights Watch, undang-undang itu memberikan kemudahan dan jalur cepat naturalisasi bagi imigran Pakistan, Bangladesh, hingga Afghanistan yang menganut 6 agama kecuali Islam. Keenam agama itu adalah Hindu, Sikh, Kristen, Parsis, Jainis, dan Buddha. Pemerintah India juga mencabut status otonomi negara bagian Jammu dan Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim. Selain itu, India juga menerapkan kebijakan ketat seperti jam malam, pembatasan internet dan telekomunikasi, hingga menahan ribuan orang Jammu Kashmir tanpa hukum yang jelas. Sebagian umat Muslim menganggap undang-undang tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap mereka dan mulai menggelar protes terbuka di ibu kota.
Beberapa pendemo bahkan membakar ban kendaraan dan melempar batu ke arah polisi. Pemerintah kemudian menangkap para pendemo. Ribuan orang yang ditangkap itu termasuk politikus, pemimpin politik, aktivis, wartawan hingga advokat. Dan baru-baru ini, pemerintah Uttar Pradesh mengesahkan undang-undang yang melarang hubungan beda agama. Dalam undang-undang itu, pemerintah saat itu menggunakan istilah cinta jihad untuk menuding bahwa pria muslim di wilayah itu banyak yang membujuk perempuan Hindu untuk menikah dan akhirnya masuk agama Islam. Undang-undang itu mengharuskan siapapun yang ingin pindah agama meminta persetujuan dahulu dari otoritas distrik. Aturan itu pun akan menghukum hingga 10 tahun penjara setiap pihak yang dianggap memaksa, menipu dan membujuk orang lain untuk mengubah agama mereka. Meski terdengar berlaku bagi semua agama, undang-undang ini sebagian besar menargetkan umat muslim. Itulah keadaan muslim di negara India yang merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar. Masih banyak konflik-konflik antar agama yang pernah terjadi di India. Padahal, India sendiri melarang ujaran kebencian di bawah beberapa bagian dari hukum pidananya, termasuk bagian yang mengkriminalisasi tindakan yang disengaja dan jahat yang dimaksudkan untuk menghina keyakinan agama. Semoga keadaan di negara tersebut dapat kembali mengutamakan toleransi beragama daripada kepentingan suatu golongan. Perdamaian adalah suatu yang lebih indah daripada perseteruan, karena setiap perseteruan dapat memunculkan kebencian dan dendam.